Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai relasi rekurensi untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Muhammad Bazlan dari SPD MPD. Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, pernahkah teman-teman mendengar mengenai relasi rekurensi? Kalau sudah pernah, apa nih yang teman-teman ketahui mengenai relasi rekurensi? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu relasi rekurensi dan manfaatnya? Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih manfaat dari relasi rekurensi ini. Nanti kita pelajarin, tahu-taunya nggak ada manfaatnya. Tapi nggak kok. Di sini, relasi rekursif atau relasi rekurensif memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah memecahkan masalah iteratif. Dalam matematika lanjutan, relasi rekursif algoritmik dapat membantu memecahkan masalah yang melibatkan proses iteratif. Yang kedua, menjelaskan pola. Relasi rekursif dapat menjelaskan pola yang terus menambah atau mengurangi jumlah yang sama, seperti deret aritmatika dan geometri. Yang ketiga, menjelaskan bayangan cermin. Contoh rekursif dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika dua cermin diletakkan secara paralel, maka di dalam cermin tersebut akan terbentuk bayangan cermin di dalam cermin sekian banyaknya. Yang keempat, orang sering mengurutkan tumpukan dokumen menggunakan metode rekursif. Misalnya, bayangkan saja kalau kita mengurutkan 100 dokumen yang memuat nama. Pertama, kita menempatkan dokumen ke dalam tumpukan berdasarkan huruf pertama lalu mengurutkan setiap tumpukannya. Nah, ternyata relasi rekurensi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Untuk lebih mengetahui apa itu relasi rekurensi, simak terus ya videonya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian dari relasi rekurensi. Relasi rekurensi atau recurrence relation kadang disebut sebagai relasi pengulangan, adalah persamaan yang secara rekursif mendefinisikan barisan yang sukunya ditentukan oleh satu atau beberapa suku sebelumnya. Banyak sekali nih masalah yang dapat dimodelkan dalam relasi rekurensi. Misalnya, kasus kelahiran kelinci dan teka-teki menara Hanoi. Nah, berikut ini adalah gambar dari menara Hanoi. Menara Hanoi ini merupakan nama teka-teki yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep relasi rekurens. Secara umum, untuk N piringan, penyelesaian dengan cara berpikir rekursif adalah kita harus memindahkan piringan paling bawah terlebih dahulu ke tiang B sebagai alas bagi piringan yang lain. Untuk mencapai maksud demikian, kita harus berpikir rekursif. Nah, yang pertama kita lakukan, pindahkan N dikurang 1 piringan teratas dari A ke C. Lalu pindahkan piringan paling bawah dari A ke B. Lalu pindahkan N dikurang 1 piringan dari C ke B. Kemudian pindahkan N dikurang 1 piringan dari A ke C. Nah, selanjutnya pindahkan satu piringan terbawah dari A ke B. Kemudian pindahkan N dikurang 1 piringan dari C ke B. Selanjutnya, dengan tetap berpikir rekursif, pekerjaan memindahkan N dikurang 1 piringan dari sebuah tiang ke tiang lain dapat dibayangkan sebagai memindahkan N dikurang 2 piringan antara kedua tiang tersebut, lalu memindahkan piringan terbawah dari sebuah tiang ke tiang lain dan begitu seterusnya. Kemudian misalkan HN menyatakan jumlah perpindahan piringan yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki menara Hanoi. Pindahkan N dikurang 1 piringan dari A ke C, HN dikurang 1 kali. Pindahkan satu piringan terbawah dari A ke C 1 kali. Pindahkan N dikurang 1 piringan dari C ke B, HN dikurang 1 kali. Maka jumlah perpindahan yang terjadi adalah HN sama dengan 2H, N dikurang 1 tambah 1 dengan kondisi awal H1 sama dengan 1. Selanjutnya, penyelesaian secara relasi rekurensi. HN sama dengan 2H, N dikurang 1 tambah 1 sama dengan 2 dikali 2H, N dikurang 2 tambah 1 ditambah 1 sama dengan
2 kuadrat HN dikurang 2 tambah 2 tambah 1. Nah, kemudian sama dengan 2 kuadrat dikali 2HN dikurang 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 HN dikurang 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1. Nah, sehingga untuk kasus N sama dengan 3 piringan, jumlah perpindahan piringan yang terjadi adalah H3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 7. Dalam materi relasi rekurensi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih. Yang pertama, barisan atau sequence. A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan AN. Yang kemudian, kedua, elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Nah, ketiga, bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih dari elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai AN dikurang 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurensi. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh AN sama dengan 2A N dikurang 1 tambah 1. AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2A N dikurang 2. AN sama dengan 2A N dikurang 1 dikurang A N dikurang 2. Dengan kondisi awal, suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contoh, AN sama dengan 2A N dikurang 1 tambah 1 dengan A0 sama dengan 1. AN sama dengan A N dikurang 1 tambah 2A N dikurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurensi. A N sama dengan 2A N dikurang 1 dikurang A N dikurang 2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurensi. Nah, penyelesaian 2A N dikurang 1 dikurang A N dikurang 2 sama dengan 2 dikali 3 N dikurang 1 dikurang 3 dikali N dikurang 2 sama dengan 6N dikurang 6 dikurang 3N tambah 6 sama dengan 3N sama dengan AN. Jadi, AN dikurang 3N merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan relasi rekurensi berderajat K. Relasi rekurensi berderajat K dikatakan jika AN dinyatakan dalam K suku sebelumnya pada barisan. Contohnya, 1. AN sama dengan 3A N dikurang 1 merupakan relasi rekurensi berderajat 1. Nah, yang kedua, AN sama dengan 5AN dikurang 2 dikurang 3A N dikurang 1 merupakan relasi rekurensi berderajat 2. Yang ketiga, AN sama dengan setengah A N dikurang 5 merupakan relasi rekurensi berderajat 5. Relasi rekurensi linear. Oke, sekarang masuk ke bagian ini. Dikatakan bahwa relasi rekurensi linear itu terjadi di saat relasi rekurensi dari suku AN akan berderajat K dan dikatakan linear jika ekspresi dari si suku AN kurang I-nya itu berpangkat 1 untuk setiap 1 lebih kecil sama dengan I dan lebih kecil sama dengan K. Mari kita perhatikan contoh dan non-contoh yang sudah tersedia di bawah ini. Ada yang pertama, dikatakan bahwa AN-nya itu sama dengan 4AN kurang 1. Nah, ini merupakan bagian dari relasi rekurensi linear. Mengapa ya karena memang suku ke AN kurang 1-nya itu mempunyai derajat 1, sehingga dia bagian dari rekurensi linear. Kemudian contoh yang kedua, ada AN sama dengan 5AN kurang 1 ditambah 3A kuadrat N kurang 1.
N kurang 2. Maka ini bukan bagian dari relasi rekurensi linier, karena ekspresi dari si A N kurang 2-nya itu ada berderajat 2, ada kuadratnya di dalam itu. Kemudian yang ketiga ada AN sama dengan 7 AN kurang 3 dipangkatkan 3 dan ditambahkan dengan 5 AN dikurang 1. Ini bukan relasi rekurensi linier. Mengapa ya? Karena ekspresi dari AN kurang 3 itu berpangkat 3. Itu karena ada bentuk dari kuadrat 3-nya di atasnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian relasi rekurensi homogen. Relasi rekurensi dari suku AN dikatakan homogen atau homogenus jika tidak ada ekspresi yang berdiri sendiri tanpa harus melibatkan suku sebelumnya dari suatu barisan yang ada. Di sini ada 3 buah contoh dan non-contoh bentuk dari relasi rekurensi homogen yang harus kita tentukan apakah ini merupakan bagian dari rekurensi homogen ataupun tidak. Seperti itu. Yang pertama, AN sama dengan min 10 AN kurang 1 ditambah dengan 5 AN dikurangkan 2 merupakan relasi rekurensi homogen karena merupakan bentuk umum dari suatu relasi rekurensi, yaitu C1 A dari N dikurang K, seperti itu. Kemudian yang kedua, AN sama dengan 4 AN dikurang 3 ditambah dengan 7 AN dikurang 1 dikurangkan lagi dengan 10. Bukan bentuk dari relasi rekurensi homogen karena keberadaan dari ekspresi minus 10-nya itu. Jadi bentuk umumnya itu tidak homogen lagi, tidak hanya satu bentuk seperti itu, tapi udah memuat lagi suatu konstanta di situ. Yang ketiga ada AN sama dengan 4 AN dikurang 2 ditambah dengan 7N. Bukan relasi rekurensi homogen karena keberadaan dari ekspresi 7N-nya. Kita tahu bahwa bentuk dari relasi yang rekurensi itu C1 dikali dengan A, N dikurang dengan K, seperti itu ya. Maka dengan adanya keberadaan si 7N, ini sudah memuat suatu suku sebelumnya atau suku barunya sebagai, kalau kita tahu dari aljabar itu sudah bentuk memuat dari aljabarnya itu kayak 7N, ada koefisien, ada variabelnya, seperti itu. Selanjutnya adalah relasi rekurensi dengan koefisien konstan. Relasi rekurensi AN berderajat K dikatakan berkoefisien konstan jika setiap koefisien dari ekspresi AN kurang 1 dengan I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan K merupakan konstanta yang tidak bergantung pada N. Nah, di sini disediakan 3 buah kasus yang menunjukkan mana sih yang merupakan relasi rekurensi dengan koefisien konstan dan mana yang merupakan relasi rekurensi dengan koefisien tidak konstan. Yang pertama itu adalah AN sama dengan akar pangkat 2 dari 2 AN kurang 3. Nah, ini merupakan relasi rekurensi berderajat 3 dengan koefisien konstan. Mengapa kasus pertama ini dikatakan relasi rekurensi dengan koefisien konstan? Karena pada kasus yang pertama ini diketahui dengan jelas berapa konstantanya, yaitu akar pangkat 2 dari 2. Dan sama-sama kita ketahui bahwa konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap dan tidak bergantung pada variabel. Kasus yang kedua, AN sama dengan AN kurang 2 tambah 4 AN kurang 1, dan ini merupakan relasi rekurensi berderajat 2 dengan koefisien tidak konstan. Nah, mengapa kasus kedua ini dikatakan tidak konstan? Karena koefisien AN kurang 2 itu tidak berupa konstanta, yaitu N. Kan tidak seperti soal yang kasus yang pertama, langsung diketahui dia berapa konstantanya, yaitu akar pangkat 2 dari 2. Ini kan yang diketahui itu N. N itu masih bergantung pada variabel, jadi dikatakan bukan merupakan relasi rekurensi dengan koefisien konstan. Kasus yang ketiga, AN sama dengan 2N dikurang 3, AN dikurang 5, tambah AN kurang 2, tambah AN kurang 1. Ini merupakan relasi rekurensi berderajat 5 dengan koefisien tidak konstan juga. Nah, kasus yang ketiga ini sebenarnya sama halnya dengan kasus yang kedua, karena sama-sama yang diketahui itu bukan berupa konstanta. Kasus yang kedua diketahui itu N, kasus yang ketiga itu 2N dikurang 3, jadi sama-sama bukan merupakan relasi rekurensi dengan koefisien konstanta.
Oke, selanjutnya ada teorema yang berlaku untuk penyelesaian dari permasalahan relasi rekurensi. Yang pertama itu dikatakan bahwa kita misalkan ada C1 dan C2 itu merupakan bilangan real. Dimisalkan lagi persamaan karakteristik dari R kuadrat dikurang C1 kali R dikurang C2 itu sama dengan 0, mempunyai dua akar yang berbeda, yaitu R1 dan R2. Sehingga demikian barisan dari AN-nya itu merupakan solusi dari relasi rekurensi bentuk dari AN sama dengan C1 dikali dengan AN dikurang 1 ditambah dengan C2 AN dikurang 2. Nah, ini berlaku jika dan hanya jika si AN-nya itu sama dengan alfa 1 dari R1 pangkat N ditambah dengan alfa 2 dari R2 pangkat N. Untuk N-nya itu elemen atau termasuk himpunan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau bisa dimulai dari 0 dan bilangan positif seperti itu. Serta untuk alfa 1 dan alfa 2-nya itu merupakan konstantanya. Di sini ada contoh soalnya. Disuruh tentukan solusi relasi rekurensi dari AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah dengan ditambah dengan 2AN dikurang 2 dengan A 0-nya itu 2 dan A1-nya itu sama dengan 7. Bagaimana menentukan solusinya? Nah, pertama itu kita ambil persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu R kuadrat dikurang R, kemudian dikurang 2 sama dengan 0. Kita carilah akar-akarnya. Ini didapat dari persamaan yang di atas ya. Persamaan yang di atas kan tadi udah ada AN kurang 1 tambah 2AN dikurang 2, dan sudah diketahui juga A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 7. Tinggal masukkan ke rumus R kuadrat dikurang C1R dikurang C2-nya. Maka didapatkanlah akar-akarnya R dikurang 2 dikali dengan R tambah 1 sama dengan 0. Sehingga R1-nya itu bernilai 2 dan R2-nya itu akan bernilai minus 1. Oke, jika sebelumnya sudah didapatkan nilai dari R1 dan R2-nya, di mana R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan minus 1, dapat kita substitusikan ke persamaan yang diketahui pada teorema satunya, yaitu AN sama dengan alfa 1 dikali dengan R1 pangkat N ditambah dengan alfa 2 dikali dengan R2 pangkat N-nya. Sehingga AN-nya itu sama dengan alfa 1 dikalikan dengan 2 pangkat N ditambah dengan alfa 2 dikalikan minus 1 pangkat N. Sehingga untuk A0 itu sama dengan 2 yang sudah diketahui pada soal. Sehingga tinggal kita substitusikan saja ke bentuk yang awal, yaitu AN sama dengan alfa 1 kali 2 pangkat N tambah alfa 2 kali minus 1 pangkat N. Didapatkanlah A0 sama dengan 2 sama dengan alfa 1 dikalikan 2 pangkat 0, karena memang A0 N-nya itu 0 ditambah dengan alfa 2 dikali dengan minus 1 pangkat 0, dimana N-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Sehingga demikian alfa 1 tambah alfa 2 sama dengan 2, karena A0-nya itu sama dengan 2 tadi ya. Untuk A1 sama dengan 7, maka didapatkan A1-nya itu sama dengan 7 sama dengan alfa 1 dikalikan dengan 2 dikuadratkan dengan 1, karena A1 N-nya itu adalah 1 ditambah dengan alfa 2 dikali dengan minus 1 dikuadratkan dengan 1. A1 N sama dengan 1. A0 N sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, indeks itu sama dengan N-nya. Sehingga didapatkanlah hasilnya 2 dikali alfa 1 dikurang alfa 2, hasilnya adalah 7. Maka sehingga akan diperoleh nanti dua persamaan baru, yaitu alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 2 dan alfa 2 sama dengan 2 kali alfa 1 dikurang alfa 2 sama dengan 7. Maka dengan mensubstitusi atau mengeliminasi kedua persamaan ini akan memperoleh nilai dari alfa 1 sama dengan alfa 2, di mana solusinya adalah alfa 1 sama dengan 3 dan alfa 2-nya sama dengan minus 1. Jadi, untuk solusi relasi rekurensinya ini adalah
AN sama dengan 3 dikali dengan 2 pangkat N dikurangkan dengan minus 1 dipangkatkan dengan N. Selanjutnya, kita akan bahas teorema 2 pada relasi rekurensi ini. Teorema 2 ini, misalkan C1 dan C2 merupakan bilangan real dengan C2 tidak sama dengan 0. Misalkan, juga persamaan karakteristik R kuadrat dikurang C1 dikali R dikurang C2 sama dengan 0 memiliki akar kembar R0. Barisan AN merupakan solusi dari relasi rekurensi AN sama dengan C1 dikali AN dikurang 1 ditambah C2 dikali AN dikurang 2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 dikali R1 pangkat N ditambah alpha 2 dikali R2 pangkat N untuk N merupakan elemen dari bilangan cacah 0, 1, 2, dan seterusnya serta alpha 1 dan alpha 2 merupakan konstanta. Selanjutnya, di sini kita akan membahas contoh soal agar kita sama-sama lebih tahu nih apa sih maksud dari penjelasan teorema 2 yang pada slide sebelumnya. Nah, di sini disediakan contoh soal, tentukan solusi relasi rekurensi berikut. AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 9AN dikurang 2, di mana diketahui A0-nya sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya ditentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu R kuadrat dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Akar-akarnya bisa kita lihat ya, akarnya itu sama, yaitu R dikurang 3, jadinya R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Dan disebut R0, kenapa disebut R0? Karena seperti pada penjelasan pada slide sebelumnya itu, karena memiliki akar kembar, jadi dikatakan R0, dan pada rumus juga akan dikatakan R0. Jadi, di sini juga disediakan rumusnya AN sama dengan alpha 1 dikali R0 pangkat N ditambah alpha 2 dikali R0 pangkat N. Kita substitusikan R0-nya, jadi AN sama dengan alpha 1 dikali 3 pangkat N ditambah alpha 2 dikali N dikali 3 pangkat N. Di sini misalkan A0-nya itu sama dengan 1, seperti yang diketahui pada contoh soal ya. Jadi kita substitusikan, jadi A0 sama dengan 1 sama dengan alpha 1 dikali 3 pangkat 0 ditambah alpha 2 dikali 0 dikali 3 pangkat 0, nanti kita peroleh hasilnya itu jadi alpha 1. Kemudian pada soal juga bisa kita lihat diketahui A1-nya itu sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan juga sama halnya seperti pada A0. Jadi alpha 1 dikali 3 pangkat 1 ditambah alpha 2 dikali 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 alpha 1 tambah 3 dikali alpha 2. Jadi diperoleh dua persamaan, yaitu alpha 1 sama dengan 1 dan 3 alpha 1 ditambah 3 alpha 2 sama dengan 6. Solusinya adalah alpha 1 sama dengan 1 dan alpha 2 sama dengan 1. Jadi solusi relasi rekurensi adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N 3 pangkat N. Selanjutnya, menyelesaikan relasi rekurensi homogen linear dengan koefisien konstanta. Pendekatan dasar yang bisa dipakai untuk menyelesaikan relasi rekurensi homogen linear adalah dengan mencari solusi berbentuk AN sama dengan R pangkat N dengan R sebagai konstanta. Perhatikan bahwa AN sama dengan R pangkat N merupakan solusi dari relasi rekurensi. Nah, di sini disediakan persamaan dari AN dan R pangkat N. AN sama dengan C1 AN dikurang 1 tambah C2 dikali AN kurang 2 dijumlahkan hingga CK dikali AN dikurang K. Untuk R pangkat N-nya sama dengan C1 R pangkat N dikurang 1 ditambah C2 dikali R pangkat N dikurang 2 dijumlahkan sehingga CK dikali R pangkat N dikurang K. Ketika kedua ruas pada persamaan di atas dibagi oleh R pangkat N dikurang K, kemudian ruas kanan dijadikan 0 akan diperoleh sebagai berikut. R pangkat K dikurang C1 dikali R pangkat K dikurang 1 dikurang C2 dikali R pangkat K dikurang 2 dikurangkan hingga CK dikurang 1 dikali R kurang CK sama dengan 0. Akibatnya, barisan AN dengan AN sama dengan R pangkat N merupakan solusi dari relasi rekurensi jika dan hanya jika R merupakan solusi dari persamaan terakhir. Persamaan terakhir di atas selanjutnya dinamakan persamaan karakteristik atau karakteristik equation dan solusinya disebut sebagai akar karakteristik atau karakteristik root.